ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk sangat banyak ini. Cuman hampir semuanya mirip-mirip. Jadi saya rangkum saja. Ini mungkin 90% pertanyaannya mirip, Ustaz. Jadi pertanyaannya itu kalau boleh saya ringkas karena beda-beda bahasanya. Yang dimaksud dengan keturunan Ahlul Bait itu sampai di mana? Apakah habaib-habaib yang di Indonesia ini termasuk dari Ahlul Bait? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak masuk ke sini. Ya, nanti kemudian ada pertanyaan keduanya, ketiganya. Cuma ini dulu, Ustaz. Ini yang paling banyak. Jadi urutan Ahlul Bait itu batasnya sampai di mana? Apakah sampai nanti akhir zaman yang beberapa ribu keturunan, ataukah ada batas tertentunya? Semoga Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Sampai mana batasan Ahlul Bait? Sebagaimana saya katakan, Ahlul Bait adalah keturunan dari Bani Hashim. Maka tidak ada batasan sampai hari kiamat nanti. Selama nasabnya masih bersambung kepada Bani Hashim, maka mereka adalah keturunan Ahlul Bait. Baik itu yang mengaku Habib ataupun tidak Habib. Ya. Semuanya kalau nasabnya benar sampai Bani Hashim, mereka lah Ahlul Bait. Mereka lah Ahlul Bait. Tinggal satu saja, benar nggak nasabnya benar sampai Bani Hashim. Nah itu. Ya. Kadang-kadang banyak dipalsukan ya, nasab tersebut ya. Makanya di sini butuh dengan ilmu kejujuran. Sampai kapan saja? Sampai selama nasabnya bersambung kepada Bani Hashim. Ya. Mau 100 sampai 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, selama nasabnya bersambung kepada Bani Hashim, maka dia dikatakan Ahlul Bait. Tetapi sering orang menisbatkan diri kepada Bani Hashim, ternyata nisbatnya itu tidak benar. Kalau seandainya benar, mereka keturunan dari Bani Hashim, mereka memiliki kemuliaan. Tetapi kemuliaan nasab tidak bermanfaat, tidak diiringi dengan amal saleh. Tidak diiringi dengan amal saleh. Percuma. Karena kata saling nasab tidak bisa mengejar amal saleh. Karena hakikat fadilah yang paling utama adalah amal saleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaannya juga sama. Ustaz diminta untuk mengulang nama-nama istri Nabi tadi itu juga banyak, ada 4 penanya yang sama. Di antara nama-nama istri Nabi SAW, pertama Khadijah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Hafsah, yang keempat Saudah, yang kelima Juwairiyah, yang keenam Sofia binti Huyai binti Harisah, kemudian yang ketujuh Ummu Salamah, yang ke-8 Ummu Habibah, yang ke-9 Zainab binti Huzaimah, yang ke-10 Zainab binti Jahsh, yang ke-11 Maimunah binti Haris, yang Maria Ustaz, Maria Al-Qibtiyah. Bukan termasuk dari zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulah. Khadijah. Yang belum antum sebutkan, yang belum apa? Yang sudah. Juwairiyah. Diulang aja ya, singkat. Khadijah,
Aisyah, Hafsah, Sauda, Juwairiyah, Sofia, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsh, Zainab binti Khuzaimah, Maimunah binti Haris, sudah. Sebentar, nanti saya kasih waktu lagi. Kalau masih ada waktu. Mana Ustaz saya bikin waktunya sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 11 ya. Setengah 12. Ya. Ya sudah sampai selesai lah pokoknya soal. Ada pun Maryam binti Qibtiyah tadi yang punya anak Ibrahim alaihissalam. Bukan istri Rasulullah tapi Maula budak Rasulullah. Selain dikasihkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi beda antara istri dengan Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun istri adalah 11. Adapun Maryam adalah diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Maryam Qibtiyah beliau mempunyai anak yang bernama Ibrahim. Ya. Jadi istri Rasulullah adalah 11 tadi yang disebutkan. Adapun Maryam tidak disebutkan, tidak dimasukkan oleh para ulama dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian melanjutkan pertanyaannya, surat apa dan ayat berapa di dalam Al-Quran tentang pensucian terhadap Siti Aisyah? Oh, Siti Aisyah. Surah An-Nur ya. Surah An-Nur saya lupa ayatnya ada berapa, tapi ayat termasuk ayat awal ya, antara 10 ke atas. Ya. Ayat ke-11 ya, dalam surah An-Nur ayat ke-11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ism wal ladzi tawalla kibra minhum lahu 'adzabun 'adzim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang yang datang dengan tuduhan palsu dari kalian, jangan kau sangka itu adalah jelek bagi engkau. Bal huwa khairul lakum. Bahkan itu pun ada sebuah kebaikan untuk kalian. Dan setiap orang menanggung dosa yang mereka kerjakan. Dan adapun